10 tahun sudah berlalu sejak momen paling panas dalam sejarah MotoGP modern, Sepang Clash 2015. Namun luka itu ternyata belum kering. Kini, bara lama itu kembali disulut lewat dokumenter resmi MotoGP, Sepang Clash 10 Years Later. Sebuah film pendek berdurasi 26 menit, namun efeknya luar biasa besar. Ia kembali membelah dunia MotoGP menjadi dua kubu, pendukung Rossi dan pendukung Marquez. Dan kini, untuk pertama kalinya, muncul suara dari mantan pembalap yang menyebut bahwa Marc Marquez selama ini mungkin hanyalah korban dari fitnah. Nama Marco Melandri, mantan pembalap MotoGP asal Italia, kembali muncul ke permukaan lewat komentarnya yang tajam dan tanpa sensor. Ia menuding Valentino Rossi sebagai sosok yang seharusnya disalahkan atas insiden Sepang 2015. Dalam dokumenter yang dirilis MotoGP, Melandri menyoroti gestur dan tindakan Rossi yang dianggap tidak pantas bagi seorang legenda. Valentino memperlambat lajunya 2 atau 3 kali dan menatap Marquez. Menurut saya, itu 100% disengaja. Ia seharusnya tidak melakukan gestur seperti itu. Ia adalah ikon MotoGP dunia, ujar Marco Melandri kepada Motosan. Melandri bahkan lebih jauh menilai, dokumenter ini mungkin dibuat untuk membersihkan nama Marc Marquez, yang selama ini ditempatkan di posisi antagonis. Ini memalukan, karena mereka berhasil membuatnya tampak seperti korban. Padahal, menurut saya, dialah yang salah. Bagi para penggemar lama, Sepang Clash 2015 adalah momen yang tak terlupakan. Rossi kala itu tengah memburu gelar dunia ke-8 di kelas utama. Rival utamanya, rekan timnya sendiri, Jorge Lorenzo. Namun yang terjadi justru pertarungan panas dengan Marc Marquez, sang rookie fenomenal dari Honda yang baru berusia 22 tahun kala itu. Beberapa manuver agresif dari Marquez dianggap Rossi terlalu berlebihan, bahkan menghalangi perjuangannya untuk menjadi juara dunia. Sampai akhirnya, di lap ke-7 tikungan 14, Rossi menatap Marquez, sedikit memperlambat laju motor, lalu keduanya bersenggolan. Marquez jatuh, Rossi tetap melaju. Namun setelah balapan, badai besar pun datang. Rossi dijatuhi sanksi berat, start dari posisi terakhir di Valencia. Dan sejarah mencatat, Rossi gagal menjadi juara dunia kalah dari Jorge Lorenzo. Sejak hari itu, citra Marc Marquez berubah drastis. Dari pahlawan muda penuh talenta, menjadi penjahat yang dianggap merusak karir sang legenda. Media Italia kala itu memberitakan seolah Marquez sengaja membantu Lorenzo. Sementara fans Rossi di seluruh dunia tak henti mencemooh Marquez di setiap sirkuit. Tapi kini, lewat dokumenter dan pernyataan Melandri, sudut pandang itu mulai bergeser. Mereka membuatnya begitu tidak disukai 10 tahun lalu, dan sekarang mereka mencoba membuatnya disukai lagi. Tidak mudah. Apalagi kini, Marquez kembali ke puncak, juara dunia 2025 bersama Ducati. Ia menjadi figur sentral baru MotoGP, dan publik mulai sadar, mungkin selama ini, cerita tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di Sepang belum pernah benar-benar tuntas. Yang menarik, Melandri menyebut Rossi sebagai sosok yang tidak lagi bisa menahan tekanan. Dalam pandangannya, Rossi saat itu terlalu terbawa emosi oleh persaingan dan kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya, Valentino berada di bawah tekanan. Lalu ia kehilangan kesabaran dan membuat kesalahan. Tonton lagi rekamannya. Sebelum menendang Marquez, garpu motornya lurus karena ia melepaskan rem dan membuka gas untuk memastikan Marquez keluar dari lintasan. Pernyataan itu memancing perdebatan besar, sebab selama bertahun-tahun, publik mempercayai versi Rossi bahwa Marquez lah yang memprovokasi dan mengganggu jalannya balapan. Namun kini, narasinya mulai berbalik.
Melandri seperti menyalakan api di antara dua legenda, Rossi dan Marquez, yang bahkan satu dekade kemudian masih belum berdamai. Satu hal yang menarik, reaksi datang dari sosok yang kini berada di tengah dua dunia itu, Francesco Pecco Bagnaia, murid Valentino Rossi tapi juga rekan setim Marc Marquez di Ducati. Pecco terang-terangan menilai, keputusan MotoGP merilis dokumenter ini sangat tidak bijak. Menurut saya, ide untuk merilis dokumenter tentang tahun 2015 bukanlah ide yang bagus. Kami, para pembalap, punya kepekaan yang mungkin tidak dimiliki orang-orang yang mengambil keputusan itu, ujar Pecco Bagnaia kepada Corse di Moto. Ia menilai MotoGP terlalu memaksakan untuk menghadirkan kembali drama lama. Terlebih, beberapa figur yang muncul dalam dokumenter dianggap tidak relevan, seperti Andrea Dovizioso yang tidak ingat kejadian, dan Ayumu Sasaki, yang saat itu bahkan belum memahami situasinya. Kasihan Sasaki, dia tidak tahu apa-apa. Mereka juga sempat meminta saya berbicara di awal tahun, tapi saya menolak. Menariknya, Bagnaia ternyata muncul juga dalam dokumenter. Bukan sebagai narasumber, tapi sebagai penonton di dalam pit Rossi. Sebuah potongan video memperlihatkannya bertepuk tangan saat Marquez terjatuh. Sontak, adegan itu kembali memantik komentar negatif terhadap Pecco. Namun, Pecco menegaskan kini ia menghormati Marquez sepenuhnya. Bahkan musim lalu, ia sempat meminta penonton agar tidak mencemooh Marquez di podium San Marino. Dari sini kita melihat betapa luka masa lalu di dunia MotoGP begitu dalam, bahkan bisa memengaruhi hubungan antar pembalap lintas generasi. Kini, Marc Marquez bukan lagi anak muda gila Honda yang haus sensasi. Ia adalah juara dunia baru Ducati, berusia 32 tahun, matang dan kembali menjadi wajah utama MotoGP. Namun ironinya, pencapaian itu justru membuka kembali masa lalu. Dunia MotoGP seperti ingin menebus dosa, menunjukkan sisi manusiawi Marquez yang dulu dilihat jahat. Sementara bagi fans Rossi, luka 2015 masih sulit dilupakan. Apakah ini bentuk rekonsiliasi halus dari Dorna? Ataukah sekedar cara promotor memanfaatkan kontroversi demi rating? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, publik kini kembali terbelah, sama seperti 10 tahun lalu. Sepang Race bukan sekedar insiden. Ia adalah momen paling emosional dalam sejarah modern MotoGP. Dan kini, lewat dokumenter baru dan komentar tajam Marco Melandri, luka itu terbuka lagi. Bagi sebagian orang, ini adalah pembenaran bagi Marquez, sosok yang selama ini disalahkan tanpa pembelaan. Bagi yang lain, ini hanyalah pengaburan sejarah yang berusaha menulis ulang siapa korban dan siapa pelaku. Namun satu hal pasti, baik Valentino Rossi maupun Marc Marquez, keduanya adalah legenda. Dan seperti semua legenda besar, mereka akan selalu diingat. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka manusia yang berjuang, bertarung, dan membuat sejarah dengan segala drama di dalamnya. Apakah benar Marc Marquez selama ini jadi korban fitnah selama 1 dekade? Atau justru ini cara MotoGP menciptakan narasi baru demi menggairahkan kembali persaingan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun satu hal pasti, Sepang Race tidak akan pernah benar-benar berakhir.